Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Garasi Ban Bekasi. Nah, ini ada ban mobil ukuran ring 18 ya teman-teman. Punya ring 18, ukuran bannya 255 ya per 60. Punya Bridgestone seri Duller HT. Oke, nanti kita bahas masalah tentang apa itu HT, AT dan MT. Nah, di sini materinya adalah, ini sobek parah ya di bagian tapak. Ini perkiraan panjang estimasi hampir kurang lebih 7 cm. Nah, nanti prosesnya ini akan ditambah ketebalan daging karena akan dipertahankan dalam kondisi tubeless ya, jadi tidak menggunakan ban dalam. Untuk riwayat kejadiannya seperti apa saya tidak tahu ya, karena ini bannya ditinggal dari pemilik mobilnya. Hanya kemarin sore itu sempat diskusi, sempat ya ngasih informasi lah ya lewat WA. Nah, jadi buat rekan-rekan atau teman-teman yang mempunyai ban mobil, masalah sobek samping atau benjol atau bocor bekas tambelan tubeless, silahkan dicek aja di deskripsi video saya ya. Di situ sudah jelas, sudah lengkap beserta alamat lengkap dan nomor WA saya. Dan ini untuk bagian dalam sudah dilakukan tambal hot press karena dalamnya juga retak perkiraan tadi 4 cm ya. Jadi lebih parah retaknya itu bagian luar. Oke, bagaimana hasilnya nanti? Tapi untuk prosesnya bagian luar itu nanti saya potong ya untuk mempercepat videonya. Nah, ini saya ukur panjang kerusakannya itu sampai 7 cm. Dan juga kawat material bajanya ini banyak yang putus ini ke bagian luar ya, jadi harus dirapikan atau saya papras. Nah, di sini menggunakan mata bor tuner untuk merapikan kawat material bannya itu yang sudah pada putus, agar nantinya tidak menghambat saat proses vulkanisasi karet ya yang akan disatukan ke bagian permukaan ban tersebut. Oleh karena itu kita harus merapikan dulu pelan-pelan kawat yang menganga atau yang menjulang keluar ini harus benar-benar rata pada permukaan ban. Ini bannya kan lumayan tebal ya dan juga besar karena ini punya Nissan Terra. Ini ukuran bannya menggunakan ring 18. Untuk konstruksi pada bagian trik atau tapak ini bisa saja terjadi sobek seperti ini biasanya karena tekanan angin kempes dan melalui jalan yang berlubang atau jalan rusak, bisa juga menembus akibat batu kerikil yang sangat tajam begitu ya. Jadi bisa saja terjadi kejadian yang seperti ini ya, apalagi kejadiannya ini material kawat bajanya ini banyak sekali yang putus. Jadi untuk proses pun memakan waktu yang sangat lama, tidak instan ya, tidak cepat. Ini prosesnya hampir kurang lebih 5 jam. Nah, buat teman-teman atau rekan-rekan nih yang mempunyai ban mobil rusak parah seperti ini, alangkah baiknya itu ditinggal ya.
ditinggal bila bannya itu masih mau dipertahankan untuk dipakai. Dan untuk biaya tarif atau harga ini saya kenakan 230.000 ya, karena prosesnya yang sangat sulit sekali. Untuk bagian dalamnya diproses di hot press, dan bagian luarnya ini dirapikan, nanti ditanam karet juga, diproses vulkanisasi juga begitu. Lalu bagian dalam nanti setelah di hot press itu akan ditempel menggunakan patch. Nah, ini kita lihat ya, ini sudah rapi seperti ini bagian kawatnya, jadi tidak menghambat proses vulkanisasi penyatuan antara karet setengah matang dengan permukaan bannya. Lanjut saya baluri menggunakan lem hitam. Di sini yang agak kering ya, jadi tidak terlalu encer atau kental, tapi lem hitam yang kering agar nanti hasil proses vulkanisasi karetnya itu menjadi konturnya keras seperti bawaannya ban yang bagian tapak ya. Dan di sini saya menggunakan karet super ya, ini kualitas terbaik, namanya Consun Gum. Biasa kita panggil dengan karet CG. Nah, ini untuk bagian tapak. Nah, untuk menanam karet di bagian lubang itu saya potong kecil-kecil supaya mudah, untuk memudahkan menanamnya ya, atau menyempilkan gitu. Nah, nanti hasilnya supaya padat. Dan di sini saya menggunakan roller untuk memadetkan karet CG-nya ya, supaya lebih sempurna padatnya, menutupi sela-sela lubang yang terkecil. Akhirnya setelah padat ini masih kurang gitu ya karet CG-nya, lalu saya tambahkan, saya tumpuk. Nah, ini saya rapikan ya supaya hasil vulkanisasi karet CG-nya dengan permukaan ban bagian tapak yang sudah saya lubangi ini tertutup dengan rapi dan juga sempurna. Karet CG ini sangat elastis sekali. Ini karet hidup begitu ya. Jadi dia benar-benar elastisitasnya itu benar-benar luar biasa. Ini saya masih ratakan menggunakan roller begitu ya. Nah, untuk penumpukan karet CG-nya ini harus menggunung seperti ini ya. Memang harus begini prosedurnya.
supaya ketika nanti ditekan menggunakan matras bantalan presnya itu dia benar-benar padat begitu. Jadi kalau karet CG nya tidak menggunung, nanti kepadatan hasil dari vulkanisasinya itu kurang sempurna atau kurang bagus. Nah, ini adalah matras bantalan presnya ya, yang terbuat dari bahan material aluminium untuk membantu menekan bagian luar dan juga bagian dalam ya, agar prosesnya itu nanti presisi, ditekan bagian luar dan dalam menggunakan alat tambah listrik ya. Jadi ini tidak dibakar. Nah, kadang yang masih awam konsumen bilang tambal pres bakar ya. Kalau pres bakar menggunakan api itu untuk proses pemanasannya tidak stabil ya, walaupun stabil itu mentoknya juga api itu paling titik didihnya 110 derajat Celcius ya. Lain halnya menggunakan alat tambah listrik ini yang sudah dilengkapi menggunakan elemen pemanas 190 derajat Celcius yang titik didih atau titik suhu panasnya itu lebih stabil. Dan di sini untuk proses pengepresan itu harus betul-betul diperhatikan antara bagian luar dan juga bagian dalamnya itu tidak boleh meleset atau tidak boleh miring. Makanya di sini harus pelan-pelan cara memposisikan bannya ya. Dan di sini mulai dipres atau mulai ditekan. Ini masih manual ya, jadi menggunakan rad ulir ya, yang nantinya diputar dia akan menurun dan menekan bagian luar dan bagian dalam. Alat ini juga dilengkapi dengan waktu otomatis ya. Di sini saya putar di angka 50. Estimasi perkiraan waktu itu 50 menit. Nah, setelah bagian luar dan dalamnya ini posisinya sudah pas dan presisi, kita tunggu hasilnya. Oke, video langsung dipotong. Ini hasilnya. Ini hasil setelah proses vulkanisasi selama 50 menit yang tadi saya putar di angka 50. Di sini saya bahas secara ringkas saja ya, dan sepengetahuan saya saja apa itu tipe HT. Tipe HT ini lebih dominan hanya dipakai untuk jalan yang beraspal saja. Dan juga ada tipe MT, itu lebih dominan dipakai untuk area jalan yang berlumpur atau disebut dengan off-road. Dan juga ada tipe ban AT ya, digunakan di berbagai permukaan jalan, baik jalan aspal ataupun berlumpur. Jadi yang tipe AT ini bisa segala medan dipakai, tidak hanya di aspal atau di lumpur saja, dia bisa dipakai untuk 2 musim gitu ya. Oke, berikut adalah penjelasan ringkas dari saya dan sepengetahuan pengalaman saya.
Oke ya, inilah teman-teman hasil dari proses vulkanisasi karetnya. Ini mau dirapikan, tapi saya karter dulu atau yang bagian lebar ke samping itu saya seset menggunakan karter supaya nanti di saat ingin di buffing menggunakan mata gerinda untuk membuat pola itu supaya gampang. Ini saya mulai menggunakan mata bor trok ya, yang biasa untuk dipakai untuk bagian dalam. Di sini saya rapikan pelan-pelan menggunakan mata bor trok tersebut. Dan lanjut pada permukaan dalam ini sudah selesai ditambal hot press. Lalu rencananya akan ditempel menggunakan patch atau di double. Jadi tetap ya, pada permukaannya ini harus rata karena hasil dari tambalan hot pressnya ini tidak sesuai dengan permukaan ban. Jadi tetap dilakukan pengasaran atau pengerokan pada area dasar ban. Nah, ini mata bor sikat kawat fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa dari serpihan serbuk ban yang masih menempel sebelum dibaluri lem, lalu dibantu dengan blower untuk meniup sisa-sisa dari serbuk ban yang masih menempel ya, supaya betul-betul bersih areanya, lebih maksimal. Nah, begitu permukaannya itu sudah rapi, sudah bersih, artinya sudah selesai ya. Di sini sudah siap menggunakan lem base pad untuk ditempelkan di permukaan ban atau bagian linernya ban ini sebelum patchnya nanti ditempelkan atau direkatkan ke permukaan ban. Kita oleskan lem ini dengan rata ya, sampai benar-benar rata, tidak ada yang kelewat atau tertinggal permukaannya. Ini bagusnya secara nyilang atau berputar terus gitu ya, cara menggunakan kuas lemnya. Nah, untuk mempercepat proses pengeringan di sini saya bantu menggunakan blower ya. Jadi ini blower ini cara kerjanya meniup gitu ya, mendorong dan juga hawanya itu panas seperti head dryer ya, atau penggantinya head dryer. Oke, step berikutnya ini saya akan memasang patch ya, sebuah lapisan. Fungsinya untuk memperkuat bagian dinding yang sudah di repair karena luka akibat sebuah tusukan benda tajam sampai menembus bagian dalam, dan panjang kerusakannya itu 7 cm ya. Dan perlu diketahui ya bahwa lapisan patch ini bukan hanya sekedar karet yang begitu elastis,
Di dalam material tersebut ini sudah terdapat lapisan benang yang terdiri 2 susun. Oke ya, video langsung dipercepat. Akhirnya ban sudah saya pasang ke velg, lalu mau dites hasil dari perbaikan bannya atau reparasi ban ya. Ini sedang diisi angin ya, untuk mengecek atau mengetes titik kebocoran. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Inilah hasil proses ban mobil sobek di bagian tapak sampai 7 cm. Akhirnya sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah dikondisikan menggunakan air sabun, dimana titik kebocorannya akhirnya tidak ada. Hasil perbaikan pun bagus, hasil bagian tapaknya pun sesuai ya, 90% mengikuti pada alur bannya. Oke, akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.